kalau seperti itu berarti dengan cara memperbaikinya seperti apa, Ustaz? Kadang saya itu lihat saya pengen cinta sama dia tapi nggak bisa gitu loh. Antum mungkin punya istri lebih daripada satu. Ya. Cuma jangan sampai anak itu dia disalahkan padahal dia nggak salah gitu loh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali tentunya masih di program kesayangan kita. Bersama saya Bino Herdian dan tentunya juga masih bersama guru kami ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali lagi ke studio Ustadz ya. Alhamdulillah. Setelah beberapa kali kita jalan-jalan terus Ustadz. Yeah. Dari pagi biasanya ada di Kintamani, ada di Sabah, ada di Subah beberapa kali dan alhamdulillah kita kembali lagi ke rumah Ustaz. Rumah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah kita masih bisa bertemu kembali Ustaz ya. Dan tentunya masih selamat datang kembali di Nida Podcast ya. Tentunya masih di serial parenting dan masih tentang juga pendidikan fitrah untuk kali ini. Baik Ustadz, tentang ngobrolin ataupun kita ngobrolin anak-anak ataupun itu pasti nggak ada habisnya Ustadz ya? Iya. Ya karena memang ada saja Ustadz yang mulai dari masalah tingkah lakunya ataupun masalah kasih sayang kepada anak-anak ataupun masalah-masalah yang lain. Nah jadi gini Ustadz, fenomena-fenomena yang terjadi ini tuh terkait dengan anak bungsu Ustadz ya? Iya. Nah terkait dengan anak bungsu ini tuh cenderung anak bungsu itu lebih ke yang dimanja. Yeah. Nah, terus mungkin yang lebih dispesialkan. Yeah. Terus juga mungkin bahkan terhadap saudara-saudaranya pun mungkin si kakak-kakaknya terutama ya. Ini lebih bisa untuk mengalah dan lebih bersabar mungkin ya dan lain sebagainya. Pastinya masih banyak juga Ustaz ya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Tentunya sikap orang tua ini kan sangat berbahaya juga ya bagi karakter anak-anak ini. Nah, kalau ditinjau dari parenting ini Ustaz, dari parenting anak atau parenting yang lainnya mungkin menurut Ustadz bagaimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa kita itu ketika diberikan karunia anak sama Allah Ta'ala, apalagi anaknya banyak. Iya, kan biasanya ada berarti terakhir ada anak bungsu kan. Iya, KB, keluarga besar. Jadi ketika kita dikasih karunia anak itu merupakan karunia terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita gitu. Iya. Jadi manusia itu nanti ada yang Allah kasihkan anak perempuan semua. Ada yang kasihkan anak laki-laki semua. Iya. Dan antum apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan Ustaz. Insyaallah. Ada yang dicampur seperti itu. Iya. Allah Ta'ala berikan anak laki-laki perempuan. Ada yang Allah tidak berikan anak juga. Bukan berarti mandul gitu loh. Begitu Allah Ta'ala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan karunia anak kepada seseorang itu anak laki-laki, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada juga yang diberikan anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Ada juga yang digabung, dikasih anak laki-laki perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada juga yang dijadikan Allah sebagai orang yang tidak punya anak gitu loh. Maka itu perlu fahami ayah dan bunda ketika Anda punya anak, apalagi anaknya itu banyak, itu nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada Anda gitu. Luar biasa ya. Dan itu semuanya itu anak itu semuanya spesial, semua anak itu hebat, semua anak itu ya itu sudah Allah siapkan mimpi-mimpi besar mereka gitu. Maka sikap orang tua itu terus bagaimana dengan anak-anak yang banyak seperti ini? Orang tua itu harus bersikap adil dan harus bijak. Jadi adil sama bijak gitu loh. Bukan berarti namanya keadilan itu semuanya sama rata gitu. Enggak. Tetapi harus bijak. Nah, semuanya harus mendapatkan kecintaan kita, mendapatkan perhatian orang tua, mendapatkan pemberian orang tua, walaupun nominalnya mungkin beda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu namanya kebijaksanaan. Bijaksanaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya saja. Jadi yang perlu kita pahami di sini, bedakan antara kita masalah urusan hati dengan urusan muamalah luar. Jadi gini, urusan hati, namanya hati, saya cinta kepada seseorang, itu terkadang nggak bisa kita duakan gitu. Tidak bisa diduakan. Rasa cinta itu, jadi gini, terkadang kita itu
punya sesuatu yang lebih daripada satu misalkan ya. Kita punya anak lebih dari satu. Antum mungkin punya istri lebih daripada satu. Ya. Jadi sesuatu yang kita itu punya 2 atau 3 atau lebih, terkadang hati kita itu nggak bisa membagi rata gitu loh. Cinta, masalah cinta lah ini, masalah cinta itu nggak bisa dibagi rata. Kenapa? Karena cinta itu percikan dari Allah Ta'ala itu. Jadi Allah itu mempercikan dalam hati kita itu, kamu itu cinta sama dia. Kita nggak bisa maksa gitu loh. Terkadang saya itu lihat, saya pengen cinta sama dia, tapi nggak bisa gitu loh. Ya kan? Saya misalkan punya di sekolah punya banyak teman gitu. Kok saya itu ya seraknya sama si A gitu loh. Saya itu pengen serak sama si B, tapi hati saya nggak bisa gitu loh mas saya itu. Jadi terkadang saya itu pengen mencintai seseorang, tapi nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena nggak tahu saya itu kok cintanya ke sana gitu loh. Berarti ada lebih ke kecondongan saja. Ya jadi kecondongan ada. Maka itu Allah itu tidak akan menghisap kita gara-gara cinta dalam hati. Bisa dipahami ya ini, ya. Misalkan gini, kalau kita punya anak 5 misalnya, saya punya anak 5 misalkan ya. Allah tidak akan menghisap saya ketika saya itu percikan hati saya itu kok lebih cinta kepada anak si A daripada anak-anak yang lain dalam urusan hati. Kenapa? Karena Allah tidak akan menghisap saya untuk mencintai itu rata dalam hati gitu loh. Bisa dipahami ya, alhamdulillah ya. Sehingga apa? Sehingga Allah itu mempercikan dalam hati kok tiba-tiba kita itu lebih jatuh cinta kepada anak pertama misalkan. Atau lebih cinta kepada anak bungsu misalkan itu. Itu sesuatu yang wajar kalau itu dalam hati gitu. Sehingga tidak ada namanya zalim, tidak ada namanya nggak adil kalau urusan hati. Urusan hati itu yang penting apa? Ini urusan yang saya simpan dalam hati saya gitu. Saya misalkan punya istri lebih daripada satu misalkan ya. Kok saya lebih condong kepada istri ini misalkan. Nggak bisa, kita itu dipaksakan untuk mencintai sama rata gitu. Nggak bisa. Nah itu bedakan dalam masalah ini antara urusan cinta dalam hati dengan urusan muamalah luar gitu. Kalau cinta dalam hati, Allah tidak akan menghisap Anda ketika Anda mungkin lebih cinta kepada anak bungsu misalkan daripada anak yang sudah gede-gede misalkan. Itu wajar dan itu sesuatu yang tidak mungkin Anda itu melawan gitu. Ya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah luar, masalah perhatian, masalah pemberian, masalah ya semualah itu masa yang luar itu sudah tidak boleh ada namanya rasa cinta itu berpengaruh dengan muamalah luar. Dengan muamalah luar. Misalkan kita lebih cinta kepada anak bungsu. Jangan sampai nanti dalam bersikap anak bungsu itu dispesialkan, anak bungsu itu lebih diperhatikan, anak bungsu itu dimenangkan, sedangkan kakak-kakaknya itu dikalahkan, disalahkan gitu loh. Nah itu yang tidak dibolehkan. Nah tapi fenomena yang terjadi mungkin nggak semuanya ya. Tapi jadi masalah itu banyak orang itu nggak bisa membedakan antara urusan hati dengan urusan muamalah luar. Itu. Sehingga apa? Ya kalau saya cinta sama anak si ayo saya lebih muamalahnya lebih kepada dia daripada yang lain kan. Jadi jadi problem. Ini menjadi problem. Maka itu ketika Anda itu cinta kepada seseorang anak, nggak ada masalah, silahkan gitu. Tapi jangan sampai muamalah luar itu berpengaruh gitu loh, rasa cinta itu gitu loh. Terus bagaimana caranya? Kita harus melawan apa yang ada di hati kita sehingga dalam muamalah itu ya kita itu sama. Jika memang ada anak bungsu yang itu memang salah, ya salah. Kita jangan menyalahkan kakaknya kan. Iya betul Ustaz. Ya kan? Karena kebiasaan itu kakaknya itu yang sering dikalahkan, disalahkan, dimasalahkan kan gitu loh. Seringnya dimasalahkan. Ya kan? Jadi setiap ada masalah mesti kakaknya yang salah. Kakaknya yang kalah, ya kan? Kakaknya yang dimasalahkan. Mungkin gitu. Bisa juga dikambing hitamkan kakaknya Ustaz. Nah ini jadi masalah nanti kenapa? Karena jangan sampai nanti anak itu merasa dia itu terzolimi. Saya dizolimi sama bapak saya lebih cinta kepada dia itu. Karena mungkin juga kepikir orang tua mempunyai statement yang karena anak yang pertama mungkin jadi lebih dewasa, lebih mandiri, lebih dari segalanya dari anak bungsu. Tapi kan itu nggak semua juga anak pertama yang seperti itu, Ustaz. Ya kan? Jadi memang anak itu nanti akan ada fase kehidupan. Ada masanya dia itu untuk menjadi egosentris, ego jadi lebih kuat. Yaitu ketika masih kecil biasanya dia raja menang. Anak kecil itu pasti merasa semuanya milik dia kan itu. Hatta mainan kakaknya pun ya direbut kan gitu. Tapi nanti ketika sudah dewasa anak itu akan belajar sosialisentris. Dia mulai akan bersosial. Usia mulai berapa Ustaz biasanya Ustaz? Biasanya 7 atau kalau terlambatnya 10. 10 itu anak sudah harus bisa bersosial. Sebenarnya 7, tapi kalau pendidikan di awalnya keliru ya bisa dimundurkan sampai ke 10. 10 tahun. 10 tahun itu anak sudah mulai berbagi. Cuma
jangan sampai anak itu dia disalahkan padahal dia nggak salah gitu. Dia dikambing hitamkan padahal dia bukan kambing gitu loh. Saya paham ya. Dia itu dia nggak salah gitu loh. Yang salah itu adiknya gitu loh. Sehingga kita katakan, Kak, itu adik kamu itu salah. Cuma kamu belajar untuk mengalah lah sama adik kan gitu. Nah, berarti kembali lagi ya? Iya, berarti kembali lagi ke orang tua yang bijak ya, Ustaz. Bijak. Jadi bijak itu bukan berarti kita itu harus mengalahkan kakak terus karena dia lebih tua. Enggak. Bedakan antara salah dengan kita itu mengalah. Beda di sini. Salah, misalkan ini mainnya milik kakak kan itu loh. Direbut sama adiknya yang masih bungsu, yang masih kecil itu. Ya tetap bagaimanapun yang salah kan adiknya kan. Itu mainnya kakaknya. Ketika kakaknya itu jengkel ya wajar karena itu memang mainan dia itu. Cuma masih kita ngomong sama kakaknya itu, Kak, memang adik kamu itu salah. Itu mainan milik kamu kan gitu. Tapi kan adik kamu masih kecil, dia belum tahu kan itu. Kamu yang sudah tahu, maka kamu itu yang ngalah kan gitu. Nah, jadi kita jangan menjustis kalau dia itu salah. Kamu itu harus ngalah, kamu itu harus salah, kamu sama adik kamu seperti ini kan itu. Akhirnya maka anak itu nanti kan berpikir, lah kan saya nggak salah kan gitu. Lah kok saya malah dihukum saya kan gitu. Akhirnya apa? Nanti lama-lama nanti takutnya itu orang tua itu yang akan mengajarkan bullying. Jadi ini itu nanti akan menjadi paham ya Mas? Dari sikap orang tua yang seperti ini akhirnya rupanya indah juga ya. Masih orang nggak salah masih dikambing hitamkan gitu. Nah, nanti lama-lama akan menikmati. Rupanya lezat seperti ini. Nanti ketika dia itu melihat ada temannya di sekolah lemah, dikambing hitamkan dan yang lain karena sikap orang tua sebenarnya itu. Nah, berarti itu ketika kejadian itu terus menerus berarti juga akan menjadi mungkin menjadi karakter dia nggak sih, maksudnya? Iya. Jadi bahayanya itu sikap orang tua yang seperti itu nanti akan menjadi karakternya anak. Jadi sikap karakternya itu anak itu apa? Pokoknya saya harus menang. Saya itu harus menang. Saya salah maupun tidak gitu. Kamu itu harus kalah. Kamu itu benar atau tidak kan gitu. Kenapa? Karena dari enak ya rupanya menjadi adik itu enak ya kan gitu. Karena menang terus kan gitu. Akhirnya apa? Dia pengen menjadi kayak adik gitu. Akhirnya apa? Ketika muamalah di luar, yang penting saya menang. Walaupun saya salah, nggak peduli saya kan gitu. Wong adik saya yang rusak mainan ya yang disalahkan saya kan gitu. Nah, kalau seperti itu berarti dengan cara memperbaikinya seperti apa, Ustaz? Jadi memang orang tua itu harus bersifat bijak, adil. Pertama adil, kemudian yang kedua bijak. Jadi jangan sampai kesannya itu orang tua itu lebih condong kepada si bungsu. Bagaimana caranya? Kita tunjukkan muamalah kita itu sama dengan anak-anak itu. Sama, kamu ya anak saya, ini ya anak saya. Cuma mana yang salah dan mana yang benar itu perlu kita dudukkan. Kalau kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, setelah itu apa? Kita cara menyikapi. Nah itu kita ajarkan anak itu cara menyikapi. Jadi jangan sampai maksudnya itu ini karena pengaruhnya dahsyat. Kita melihat banyak kejadian itu biasanya anak yang dewasa itu karakternya itu banyak yang rusak. Kita lihat maksudnya itu kita lihat banyak kejadian itu ketika kakak disuruh sering berbagi, sering mengalah, sering ya salah. Akhirnya kakak itu kayak mentalnya itu blok gitu loh. Dan itu saya lihat banyak seperti itu. Akhirnya apa? Kakak itu nanti menjadi orang yang pelit medit ketika sudah dewasa itu. Kenapa? Karena seakan-akan hak saya itu dirampas gitu loh. Akhirnya apa? Saya harus mempertahankan hak. Padahal ketika sudah dewasa sudah nggak boleh seperti dia harus berbagi kepada orang lain kan. Iya betul. Makanya itu bahaya. Makanya itu nggak makanya hati-hati ayah dan bunda hati-hati. Jangan kita itu sampai kelihatan di luar itu kita itu berbeda. Apalagi masalah pemberian. Contohnya misalkan ya kasih uang saku misalkan. Kalau memang dia itu sekolahnya sama, ya uang sakunya harus sama kan gitu. Kecuali kalau sekolahnya berbeda gitu. Itu kita bedakan uang saku nggak ada masalah. Mungkin salah satunya jauh gitu Ustaz ya. Iya. Tapi kalau ini dikasih uang saku, ini enggak, padahal enggak, apa yang membedakan kan nggak ada gitu. Akhirnya apa? Akan muncul namanya bapak saya itu nggak cinta sama saya, dia lebih cinta kepada si dia kan gitu. Lebih ada kecondongan saya. Itu kalau ada beberapa kejadian yang saya baca itu seperti di India itu sampai kakaknya itu bunuh diri. Penyebabnya karena itu dia merasa bahwa orang tua itu lebih cinta sama adiknya. Ada juga kejadian yang sampai dia itu membantai adiknya, dibunuh adiknya itu. Gara-gara ya seperti itu, sikap orang tua yang lebih mencintai adiknya daripada kakaknya. Akhirnya kakaknya itu benci sama adiknya, kemudian ketika punya kesempatan ya dibunuh adiknya itu. Berarti kalau yang seperti ini terus-menerus akibatnya juga bisa fatal. Akibatnya fatal. Makanya itu kalau kita lihat misalkan ya
keluarga kenabian saja, seperti yang saya sebutkan itu kan tentang keluarganya Nabi Yakub. Nabi Yakub seorang nabi gitu. Memiliki anak banyak, memiliki anak 11 kan gitu. 12 kalau sama Nabi Yusufnya itu. Setelah itu Nabi Yakub ini ya memang Nabi Yusuf kan ganteng orangnya. Ganteng sekali Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yakub ya memang condong kepada Nabi Yusuf alaihissalam kan itu. Apalagi beliau juga orang baik, anak ganteng, orangnya baik, soleh. Bagaimana orang tua nggak condong hatinya kan itu. Ya kan? Akhirnya kakak-kakaknya itu merasa, lah ini bapak saya kok lebih cinta kepada Yusuf daripada kita itu. Wa nahnu usbah, padahal kita itu kan bersaudara kan gitu. Kita kan sama-sama anaknya bapak kan gitu, masih intinya itu. Kok bapak lebih cinta kepada dia gitu loh daripada kita itu. Berarti kurang ajar ini Yusuf. Akhirnya disalahkan kan Yusufnya gitu loh. Iya, kan bukan bapaknya. Akhirnya apa? Mereka berjuang untuk menghabisi Nabi Yusuf kan itu. Bayangkan masa ini keluarga Nabi saja seperti itu gitu. Sampai akhirnya mereka rapat. Wes gimana caranya menghabisi Yusuf? Akhirnya dia mengatakan, "Wes bunuh saja Yusuf itu, selesaikan itu." Jangan, ini kita anaknya Nabi, masa kita bunuh orang itu, enggak. Akhirnya dia punya, wes kita buang saja Yusuf. Dengan cara apa? Masukkan sumur, setelah itu diambil orang, terserahkan gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa merasa, jadi anak merasa tidak diadilkan dalam muamalah itu bahaya. Saya misalkan saya merasa ini ibu saya atau bapak saya itu enggak adil ini. Perasaan ini tuh bahaya gitu. Bagaimana caranya kalau kita sudah melihat anak kita itu kayak merasa muamalah kita itu gak adil, harus kita dudukkan gitu. Kalau memang kita salah, kita minta maaf kan gitu. Ya misalkan kak, saya minta maaf, Abi minta maaf kalau memang selama ini muamalah sama kakak itu keliru. Gak ada masalah lah kita minta maaf. Apa sih susahnya kita minta maaf kan gitu. Kemudian yang kedua kita ingatkan kak, abah itu sayang sama kakak, sayang sama adik. Semua itu anaknya abah semua. Yang saya inginkan itu mari kita itu gandengan tangan. Saya tidak pengen saya itu mengedepankan adik daripada kakak. Semuanya saya cintai kan itu. Tapi saya itu diajarkan nggak apa-apa. Kakak itu sudah dewasa. Kalau bisa itu ya bisa berbagi, bisa mengalah. Walaupun kakak nggak salah gitu. Adik yang salah. Tapi kakak itu harus belajar untuk belajar untuk bisa mengalah. Bisa gitu. Mengalah ya, bukan yang mengalah tapi berusaha untuk bisa mengalah. Ya, gitu. Nah mungkin contoh sepele masalah apa namanya untuk masalah muamalah kepada anak, mungkin bab masalah apa sih Sat, yang sering anak-anak minta jajan Sat ya? Jajan, ya itu pemberian. Iya pemberian. Nah ketika si kakak tidak dibelikan dan si adik mungkin si adik dibelikan 2 jajan mungkin ini contohnya Sat ya. Dan si kakak 1 semisal. Ini pun terkadang menjadi masalah antara kakak adik, malah menjadi malah mereka di antara mereka ribut gitu. Iya, Ustaz. Contohnya misalkan yang paling sering itu masalah pembagian, bisa nanti waris, bisa pembagian harta ketika bapak misalkan meninggal. Kan biasanya kalau di kita budayanya kan ibu yang menguasai kan gitu. Lah ibu itu terkadang ngasih kepada yang dicintai lebih banyak kan itu. Anak yang dicintai kan itu. Akhirnya apa anak yang ini kasih gitu. Yang ini nggak dikasihkan itu. Dan itu terkadang apa? Kelihatan sekali itu. Zalimnya ibu itu kelihatan dan itu bahaya. Bahaya kalau dia itu anaknya masih baik-baik saja sih masih sabar dia itu. Kalau anaknya itu rusak ya mungkin ibunya dibunuh juga kan itu. Jadi mengerikan. Jadi efeknya itu nggak main-main gitu. Efeknya itu nggak main. Kalau kita intinya gini. Dari cerita Nabi Yusuf saja itu sudah jadi pelajaran bagi kita. Berarti kita bisa belajar ataupun ambil faedah dari kisah Nabi Yusuf saja. Nabi Yusuf. Kenapa? Ya mungkin kita nggak tahu bagaimana Nabi Yakub. Mungkin Nabi Yakub sudah berjuang untuk adil secara zahir. Cuma keluarga saudara-saudara Nabi Yusuf dia merasa dia itu belum dikasih keadilan gitu loh. Berarti itu lebih ada rasa hasad atau iri nggak sih Zat? Bisa saja, bisa. Semua itu bisa gitu loh. Kemungkinan berarti semua kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan gitu. Maka itu yang penting sikap orang tua yang harus sering mendudukkan mereka, menyampaikan bahwa saya itu sayang semua, nggak ada perbedaan. Walaupun urusan hati itu kan tertutup, nggak usah diceritakan kan itu. Tapi maksudnya apa? Bahaya. Jika keluarga Nabi Yakub yang itu keluarga kenabian gitu. Keluarga kenabian, ya. Nabi Yakubnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi kayak apa kan gitu. Jadi mereka itu anak-anaknya keturunan Nabi semua itu saja sampai seperti itu kan gitu. Apalagi kita di zaman sekarang. Apalagi zaman kita gitu loh. Ya kan? Maka itu harus bersikap ya masa itu masalah empati, masalah cinta lah, masalah sayang, masalah pemberian itu kalau bisa harus sama.
harus sama, jangan sampai dibeda-bedakan gitu. Iya, karena juga menjadi suatu masalah juga karena misal kita mengasih pemberian kepada anak, ya, yang saya tadi sebutkan, ketika banyak di salah satunya mungkin nanti bisa menjadi masalah. Ya, kecuali kalau memang kita tadi sebutkan adil dan bijak. Ya, adil itu semua harus dapat. Cuma bijaknya itu kita harus ingatkan, nak, karena kamu itu masih TK, kamu jajannya segini. Tapi ini kakak kamu sudah SD, kakak kamu sudah SMP, SMA, beda jajannya. Lah itu namanya bijak. Namanya adil itu nggak harus sama rata semua kan itu. Kalau sama rata malah nggak adil kan gitu. Karena kebutuhannya beda-beda itu. Tapi adil dan harus bijak. Dan kalau satu orang mendapatkan pemberian, satu anak mendapatkan pemberian, harus semuanya mendapatkan. Walaupun nominalnya bisa beda-beda sesuai dengan kebijaksanaan yang ada. Ya, sesuai kebutuhan juga. Ya, maka itu terkadang hibah orang tua, hibah itu pemberian orang tua kepada anak, itu terkadang bisa batal gara-gara ada satu anak yang nggak mendapatkan. Bisa dipahami ya, ini masalah hibah. Nah itu ada orang zaman Rasulullah itu, dia seorang bapak, dia itu cinta sekali sama satu anak. Cinta sekali sampai akhirnya anak itu dibawa ke Rasulullah. Kemudian katanya, ya Rasulullah, saya ingin menjadikan kau sebagai saksi kalau saya telah memberikan kepada anak saya ini satu bidang tanah. Maka Rasulullah tanya, kamu punya anak yang lain gak? Ada ya Rasulullah, ada. Kamu berikan juga gak sama yang lain itu sebidang tanah itu? Enggak ya Rasulullah, saya cuma punya anak satu bidang tanah dan itu pengen saya berikan kepada anak saya ini gitu loh, yang paling saya cintai kan itu. Maka saya pengen kau menjadi saksi. Maka Rasulullah mengatakan, enggak, tarik wakaf apa hibah kamu tarik, dan saya tidak akan menjadi saksi akan kezaliman. Ini zalim. Kalau kamu pengen memberikan kepada anak ini, berikan juga kepada anak-anak yang lain kan gitu. Kalau tidak bisa, ya sudah nggak usah diberikan gitu. Nanti tarik semua ke warisan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi zaman Rasulullah saja ada seperti itu, ada gitu. Nah, Ustaz, ketika misal kita kembali ke ngomongin ke warisan saja. Nah, semisal nih orang tua udah meninggal dan si orang tua ini tuh tidak membagi sesuai kapasitasnya. Maksudnya di sini semua warisannya dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, itu bagaimana? Ya, jadi saya katakan tadi, adil itu nggak semua harus rata gitu. Ya. Adil itu harus diiringi dengan kebijaksanaan. Dalam Islam itu adalah agama yang sangat mengajarkan keadilan. Ya. Tapi Islam juga mengajarkan perbedaan. Ada laki-laki dan perempuan yang memiliki hukum berbeda kan gitu. Sehingga tidak bisa disamakan gitu loh. Nah itu apa? Kita itu adil dan kita itu harus bijak menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Tapi jangan sampai ada orang yang merasa terdolimi gitu. Apalagi kalau kita itu punya anak lebih dari satu, karena bahaya gitu loh. Dan maksudnya itu sakit hati karena mungkin anak saya itu misalkan saya ketika kecil misalkan, saya itu kalau kelahi sama kakak saya mesti kakak saya yang dimenangkan gitu. Kalau sama misalkan sama ibu misalkan, lama-lama kita benci juga, jengkel juga kan gitu. Kenapa kok dia kan gitu yang menang kan gitu. Dan biasanya ini cerita ini kebiasaan, tapi belum tentu benar, tapi cuma kebiasaan. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan lah itu. Biasanya kalau ibu itu ketika dia sudah cinta sama satu anak, dia sudah tidak bisa berbagi kepada anak yang lain. Untuk berbuat adil itu susah ibu itu. Ibu itu biasanya kalau dia sudah jatuh cinta kepada anak pertama, itu biasanya susah untuk membagi kepada anak kedua, ketiga, dan yang selanjutnya. Dia cintalah sama anak bungsu itu cinta, tapi tetap nggak bisa mengalahkan anak pertama. Yang bisa seperti itu bapak sebenarnya itu. Karakter bapak itu lebih fleksibel, bapak itu lebih bisa membagi. Sehingga bapak itu sama semua anak itu gampang, semua sama muamalahnya. Saya bahasa sekarang friendly gitu loh. Ya. Friendly ya. Nah itu yang paling penting itu malah si ibu. Ibu tolong belajar untuk, silakan kalau Anda itu memang sudah jatuh cinta sama anak pertama, nggak ada masalah, urusan hati. Tapi kalau muamalah jangan. Karena memang terkadang sampai tingkatan apa? Maksudnya ini bukan orang yang dia tuh pengen intinya pengen berbuat adil, cuma nggak bisa gitu loh maksudnya itu. Jadi refleksnya itu kalau yang berbuat salah itu anak pertama, dia nggak mungkin berani untuk memukul gitu loh ibunya itu, jewer. Nggak berani. Tapi kalau yang salah itu anak kedua, tampar, ceder kan itu loh. Dan dia itu sebenarnya, saya itu nggak pengen seperti, tapi refleks gitu. Kenapa? Cinta saya sama anak pertama itu nggak bisa dihilangkan gitu. Kecintaan Ustaz ya. Karena cinta gitu. Tapi kalau anak kedua, ketiga, tendiang, pukul ketika salah kan gitu. Tapi anak pertama nggak bisa, karena rasa cinta. Jadi itu sampai jadi refleks gitu loh. Bahkan sampai apa yang pakai buat kasur itu loh Kalau bahasa pokoknya seblek kasur gitu. Makanya yang penting itu gini, kalau memang
Terus waduh lah, saya sering kalau sama anak kedua ketiga itu ya saya pukuli kan gitu loh. Anak pertama hampir nggak pernah gitu. Walaupun terkadang jengkel juga sama anak pertama, nggak bisa mukul anak pertama itu, nggak bisa itu. Terus bagaimana kalau seperti ini Anda minta maaf sama anak kedua ketiga yang sudah Anda pukul gitu. Kenapa? Karena mereka akan melihat gitu loh. Mereka itu akan melihat kenapa yo kalau kakak saya yang salah nggak pernah dipukul. Tapi kenapa kalau saya yang salah kok saya dipukuli gitu loh. Nah gitu. Dan itu membekasnya itu lama sekali hilangnya. Anak itu ketika sudah seperti itu, dia sudah merasa dibedakan sama yang lain, itu ngobatinya susah. Iya, memang tersimpan dalam memori Ustaz ya, sampai besar. Sampai besar gitu. Nah, makanya untuk orang tua mungkin kembali lagi yang Ustaz tadi bilang, kembali ke adil dan bijaksana. Bijaksana Ustaz ya. Masya Allah. Dan di podcast hari ini di serial parenting, Masya Allah kita dapat pelajaran ataupun faedah dari kisah Nabi Yusuf, ya Ustaz ya. Dan juga nasihat ataupun nasihat dari Ustadz Tobroni tentang si anak bungsu ini Ustadz ya. Ya, semoga kita bisa insya Allah bisa lebih adil lagi dan bisa lebih bijaksana lagi kepada anak-anak kita semua. Ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair, sore ini sudah bisa kembali lagi memberikan ilmu, memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua sebagai orang tua. Dan jangan lupa juga untuk kalian ataupun untuk Anda di subscribe ya untuk di Nida Podcast ya. Atau yang pingin bertanya-tanya seputar parenting bisa tulis juga di kolom komentar. Nah, Ustadz kita pamit undur diri Ustadz. Sekali lagi jazakallahu khair sudah menyempatkan waktunya lagi untuk bisa memberikan semuanya ataupun ilmu kepada kita semua. Ya, amin. Kita pamit undur diri Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.